Qin Chen tersentak. Iblis sebenarnya ingin menciptakan kembali dunia bawah di dunia iblis ini. Ini adalah ambisi besar. Apakah ini akan berhasil? Ucap Qin Chen memusatkan perhatiannya, melihat dengan hati-hati, dan melihat udara kematian yang bergolak melonjak di dunia bawah, mayat orang-orang kuat yang jatuh dari pusaran yin dan yang terus-menerus dihancurkan, dan kemudian nafas jiwa di dalamnya ditelan oleh pusaran, memperkuat kekuatannya sendiri. Aku khawatir itu akan sulit. Ucap Hong Huang Zulong mencibir dan berkata lagi, jika dunia bawah begitu baik dan mudah dibuat, itu bukan dunia bawah. Siklus hidup dan mati adalah masalah jalan surga. Apa yang dilakukan iblis bertentangan dengan jalan surga. Bagaimana mereka bisa berhasil dengan begitu mudah? Qin Chen mendengus dingin, bukankah iblis telah berperang melawan Dao surga? Karena mereka berkolusi dengan klan kegelapan dan menyerbu alam semesta ini, mereka telah melanggar kehendak asli alam semesta dan menentang alam semesta. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda. Bergabung dengan kekuatan gelap dan menyerang alam semesta adalah konfrontasi dengan kehendak asli alam semesta, tetapi menciptakan dunia bawah baru bukan hanya konfrontasi dengan asal mula alam semesta, tetapi juga konfrontasi dengan jalan surga di dunia iblis ini. Karena jika kamu ingin membentuk dunia bawah di dunia ini, kamu memerlukan sumbernya. Sumber alam semesta sangat sulit untuk ditelan, jadi kamu hanya dapat menelan sumber dunia iblis. Oleh karena itu, iblis ingin membentuk yang baru di sini. Dunia bawah hanya dapat terus melemahkan Dao surgawi dari dunia iblis ini, dan saat dunia bawah benar-benar terbentuk, dunia iblis ini mungkin akan menghilang juga. Kata Hong Huang Zulong mencibir. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, matanya ngeri. Ini mengejutkannya. Dia sudah mengerti apa yang dikatakan Hong Huang Zulong barusan. Untuk mengembangkan dunia bawah, Anda membutuhkan kekuatan sumber, dan sumber alam semesta tidak dapat diserap, jadi Anda hanya bisa menyerap sumber dunia iblis. Qin Chen dengan hati-hati melihat tanah gelap di depannya. Di tanah gelap, kekuatan bergulir melonjak, dan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Kekuatan dan jiwa asli dalam mayat iblis yang kuat ini ditelan oleh pusaran yin dan yang, hanya menyisakan serpihan hantu yang berkeliaran tanpa tujuan. Qin Chen menyipitkan matanya, berpikir dalam-dalam. Pulau hati iblis yang tak terhitung banyaknya dibangun di Laut Dewa Iblis Kekacauan, sehingga hampir semua orang kuat di Laut Dewa Iblis Kekacauan dapat menyerap kekuatan gelap dari kolam gelap dan meninggalkan jejak mereka di kolam gelap. Terlepas dari apakah orang-orang kuat ini jatuh di medan duel atau tidak, selama mereka memiliki jejak energi gelap dari kolam gelap di tubuh mereka, begitu mereka jatuh, asal dan jiwa mereka akan diserap oleh dunia bawah dan kolam gelap. Selain itu, setelah reputasi Laut Dewa Iblis Kekacauan dapat menghasilkan orang-orang kuat, itu bahkan menarik orang-orang kuat dari seluruh dunia iblis. Jika terus seperti ini, suatu hari, tidak ada orang kuat yang akan lahir di dunia iblis. Sebagai leluhur klan iblis, bagaimana mungkin leluhur abisal melakukan hal seperti itu? Apakah ini benar-benar untuk kelahiran dunia bawah di dunia ini, sehingga yang kuat di dunia iblis tidak akan pernah jatuh, dan dapat dibangkitkan dari kematian? Tidak, gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia mendongak, matanya tajam. Dia mengenal leluhur abisal dengan sangat baik, dan orang ini sama sekali bukan tipe orang yang hanya ingin membantu orang lain. Dia melakukannya, pasti untuk diri sendiri. Pasti ada rahasia yang tidak aku ketahui. Qin Chen bergerak maju, mengepul dengan udara kematian, mencoba mencari tahu kebenaran di tanah mati ini. Tetapi pada saat ini, seluruh kolam sumber gelap tiba-tiba melonjak, dan aura mengerikan melonjak ke langit, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh pulau iblis kekacauan bergetar hebat, dan aura tertinggi yang mengerikan melonjak ke langit, mengguncang dunia. Merasakan nafas ini, Qin Chen tiba-tiba sangat gembira, dan melihat sekeliling kolam gelap. Ketika nafas supremasi ini meresap, Qin Chen jelas merasa bahwa dunia kekacauannya telah meningkat secara menakjubkan, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan meresap dari dunia kekacauan. Pohon iblis 10.000 dunia telah menembus alam tertinggi. Qin Chen tiba-tiba gembira. Dia melihat akar yang mengerikan menyebar keluar dari kolam gelap. Akar ini sangat kuat sehingga mereka dengan gila menembus ke setiap sudut kolam gelap, dan bahkan menyebar ke kolam sumber gelap. Kekuatan kegelapan yang mengepul dilahap dengan kecepatan 100 kali lipat dan 1000 kali lebih cepat dari sebelumnya,
dan akarnya bahkan sampai ke tempat Qin Chen, dan menggelegar, mereka menembus langsung ke dunia bawah tanah yang gelap di depannya. Aura mengerikan meletus dari dunia bawah yang gelap, dan aura kematian melonjak ke langit, melawan invasi pohon iblis 10.000 dunia. Namun, aura yang memancar dari pohon iblis 10.000 dunia bahkan mengejutkan Qin Chen pada saat ini. Retakan dengan cepat muncul di dunia bawah yang gelap, yang langsung ditusuk oleh pohon iblis 10.000 dunia. Nafas kematian yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar secara langsung. Meskipun Qin Chen sudah siap di dalam hatinya, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat pohon iblis 10.000, dia juga terkejut. Terobosan pohon iblis 10.000 dunia memberinya perasaan berdebar yang kuat, seolah-olah dia sedang menghadapi beberapa pusat kekuatan tertinggi. Dan ketika Qin Chen terkejut dan bersemangat, aura tertinggi mengerikan lainnya melonjak ke langit, menggelegar, dan langit seluruh dunia iblis bergemuruh. Ini Moye. Merasakan napas ini, Qin Chen bersemangat lagi. Setelah pohon iblis 10.000 dunia menerobos ke alam tertinggi, Lord of Abyss Demon juga menerobos ke alam tertinggi. Di bawah komandonya, ada dua kekuatan tempur tertinggi dalam sekejap. Keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kolam gelap, Lord of Abyss Demon melonjak dengan kekuatan mengerikan iblis abis, dan melihat tangannya dengan penuh semangat dan bergemuruh. Lord of Abyss Demon sangat bersemangat, dan pelangi ilahi muncul dari matanya. Kekuatan mengerikan menggerakkan langit dan bumi, seperti dewa iblis yang datang ke dunia. Pada saat ini, seluruh pulau iblis kekacauan bergemuruh dan bergetar hebat. Semua orang kuat di pulau itu menunjukkan jantung berdebar dan memandang ke kolam gelap dengan ngeri, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan di wilayah Laut Dewa Iblis Kekacauan ratusan juta mil jauhnya dari Pulau Iblis Kekacauan. Raja Iblis Laut yang menekan leluhur Iblis Luo tiba-tiba menoleh karena kaget dan marah, dan melihat Pulau Dewa Iblis Kekacauan di ujung, matanya tiba-tiba melebar. Tidak hanya dia, leluhur Iblis Luo, Molly, Qian, serta banyak penjaga iblis kuat yang hadir, Raja Iblis bermata hitam dan orang kuat lainnya, semua memandang Pulau Dewa Iblis Kekacauan dengan takjub. Aura tertinggi yang mengerikan melonjak ke langit, membuat semua orang merasakan penindasan yang kuat. Bahkan ada aura gelap yang kuat membubung ke langit, mewarnai seluruh lautan Dewa Iblis Kekacauan menjadi hitam pekat. Banyak orang terengah-engah, udara gelap ini sangat mengerikan sehingga membuat semua orang merasa sedikit berdebar dan terkejut. Tidak, merasakan aura gelap ini, Raja Iblis Laut segera mengeluarkan raungan kaget dan marah. Ekspresinya sangat marah, dan matanya tajam. Kolam gelap. Ada masalah dengan kolam gelap. Siapa ini? Aura tertinggi ini adalah bahwa ada pusat kekuatan tertinggi lainnya di Pulau Iblis Kekacauan di kolam gelap. Astaga, ini konspirasi. Saat ini, Raja Iblis Laut hanya merasakan hawa dingin dari atas kepalanya hingga ke telapak kakinya, dan tiba-tiba menatap leluhur Iblis Luo. Bajingan, dasar kutu busuk, bajingan sialan. Teriak Raja Iblis Laut mengangkat kepalanya dan meraung, beraninya kamu berkolusi, beraninya kamu mengalihkan harimau dari gunung, beraninya kamu menyelinap menyerang Pulau Iblis Kekacauan ini, kamu pantas mati. Hati Raja Iblis itu dingin, dan dia sangat terkejut dan marah. Jika ada yang tidak beres di kolam gelap, membunuhnya tidak akan bisa menenangkan kemarahan leluhur iblis. Raja Iblis Laut meraung, dan meninju leluhur Iblis Luo dengan gila-gilaan. Dengan ledakan, dunia tampak meledak. Dalam pukulan ini, kerajaan iblis muncul, dan ratusan juta makhluk iblis meraung. Itu adalah keinginan Raja Iblis untuk membunuh. Leluhur iblis Rahu sedikit bingung, apa yang dia lakukan. Kolusi apa? Apa itu? Dia bingung. Namun, saat ini, bukan saat dia dalam keadaan linglung. Pukulan marah Raja Iblis itu sangat kuat, dan leluhur Iblis Luo buru-buru mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk melawan. Dia langsung diledakkan, dan energi iblis yang kacau di tubuhnya meledak tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya hampir meledak. Leluhur Iblis Luo meraung, tubuhnya mundur dengan gila-gilaan, tapi dia menahan pukulannya dengan paksa. Raja Iblis Laut gagal meledakkan leluhur Iblis Luo dengan satu pukulan, dia tampak marah, tetapi dia tidak terus terlibat dengan leluhur Iblis Luo. Dibandingkan dengan leluhur Iblis Luo, kolam gelap adalah tempat fundamentalnya. Ayo pergi, kembalilah ke Pulau Dewa Iblis Kekacauan. Iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Molly dan Qian juga berkedip dan menghilang ke langit.
Dalam waktu singkat, wilayah laut yang semula penuh dengan energi iblis langsung kembali tenang, dan hanya leluhur iblis Luo dan Molly yang kebingungan yang tersisa. "Tuan Luo, apa yang terjadi?" ucap Molly dan Qian berlumuran darah, tiba-tiba mendatangi leluhur iblis Luo, dan bertanya dengan ragu. Mengapa Raja Iblis dan kelompoknya tiba-tiba pergi? Leluhur iblis Luo menarik napas dalam-dalam, memusatkan jiwanya sejenak, lalu melihat ke arah Pulau Dewa Iblis Kekacauan, dan berkata dengan ekspresi jelek, "Sial, kita telah menjadi kambing hitam." Ekspresi leluhur iblis Luo jelek, dan matanya ganas. "Mengapa kita yang baru saja mulai melahap energi iblis, dan kemudian kita ditemukan, dan sekarang saya mengerti bahwa seseorang sedang melahap kekuatan di kolam gelap di depan kita. Raja Iblis Laut, dia benar-benar menganggap kita sebagai orang itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya. Dan orang itu sangat berani sehingga dia menyelinap ke Pulau Dewa Iblis Kekacauan saat kita diburu oleh Raja Iblis, dan memasuki kolam gelap untuk menjarah." Kata leluhur iblis Rahu melihat aura gelap di kejauhan. "Apakah kamu melihatnya?" Aura gelap pekat adalah gerakan yang disebabkan oleh pria itu setelah dia melahap kolam gelap. Leluhur iblis Luo meraung, dan segera, gelombang iblis di bawah melonjak dan melesat ke langit setinggi 10.000 kaki. Ekspresi Molly dan Qian juga sangat jelek. "Apa? Seseorang menanam bingkai untuk menjebak mereka, tetapi dia menyerap kolam gelap di Pulau Dewa Iblis Kekacauan itu. Brengsek," gumam Molly memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia telah bertahan dari serangan Raja Iblis bermata hitam dan banyak penjaga iblis kuat lainnya sebelumnya, dia masih terluka di bawah formasi sumber iblis tertinggi. Memikirkan keluhan sebelumnya, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan depresinya. "Bajingan yang mana itu?" Raja Iblis Qian juga meraung, "Kecuali bocah Teran itu, mereka selalu menjadi satu-satunya yang menjebak orang lain, dan tidak ada orang lain yang menjebak mereka." Tanpa diduga, di sini, kita tersandung. "Tuan Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap Molly menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Dia juga orang yang sangat sombong dan gila, bagaimana mungkin dia rela dijebak seperti ini?" Leluhur iblis Luo segera memahami maksud Molly, dan berkata dengan dingin, "Tentu saja, kita harus pergi ke Pulau Dewa Iblis Kekacauan. Leluhur ini ingin melihat siapa yang begitu berani menjebak leluhur ini." Saat ini, leluhur iblis Luo dan yang lainnya yang marah tidak mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan Pulau Iblis Kekacauan, tetapi terbang menuju lokasi Pulau Iblis Kekacauan. Selain ingin melihat siapa yang berani, mereka juga ingin melihat apakah mereka dapat memanfaatkan peluang dan mendapatkan keuntungan. Di Pulau Iblis Kekacauan, jauh di dalam kolam yang gelap, Qin Chen melihat ke akar pohon iblis 10.000 dunia saat energi iblis tertinggi yang mengerikan melonjak. Setelah menjelajahi kolam sumber gelap untuk menyerap kekuatan, dia bahkan dengan gila-gilaan menembus ke dunia bawah, seolah-olah dia ingin melahap kekuatan di dunia bawah. Aura itu begitu mengerikan bahkan Qin Chen pun kagum. Tapi saat ini, Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk mengagumi. Dia melihat pohon iblis 10.000 dunia menonjol langsung ke dunia bawah yang gelap, ribuan sinar cahaya hitam mekar, dan aura iblis mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah yang gelap ditelan oleh pohon iblis 10.000 dunia dan dijarah secara paksa. Segera, pusaran yin yang meletus dengan cahaya yang menyilaukan, dan udara kematian yang menakutkan menyembur keluar, dan jalan kematian berselang-seling, mencoba mencegah pohon iblis 10.000 dunia menjarah kekuatannya. Dua kekuatan yang mengerikan itu bertabrakan satu sama lain secara instan, saling berhadapan secara instan. Sial, bukankah pohon iblis Wanji ini terlalu luar biasa? Bahkan ingin menjarah kekuatan kematian reinkarnasi di dunia bawah yang gelap. Gumam Hong Huang Zulong terdiam, matanya membelalak. "Nak Qin Chen, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung, dan kamu masih tidak mau membantu?" Sambil terkejut, Hong Huang Zulong buru-buru berkata, "Melahap kekuatan dunia bawah yang gelap, sangat menarik untuk memikirkannya. Dunia bawah yang gelap mungkin membutuhkan waktu ratusan juta tahun bagi iblis untuk membangun dan membentuk skala seperti itu. Jika dihancurkan, itu tidak hanya akan memperkuat dirinya sendiri, tetapi juga menyebabkan para pemimpin iblis memuntahkan darah." Qin Chen tidak menunggu Hong Huang Zulong untuk mengingatkannya, dia sudah tiba di depan tanah gelap dalam sekejap. Nafas kematian yang mengerikan datang dalam sekejap. Qin Chen mendengus dingin,
dan jalan kematian di tubuhnya diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia menjulurkan pedang karat misterius di tangannya, dan menebas dunia bawah yang gelap dengan liar. Jie Jie Jie, nafas jiwa yang kuat, nak, kamu sangat baik. Pedang karat misterius bersinar dengan cahaya dingin, dan suara dingin yang menusuk terdengar di benak Qin Chen. Nafas jiwa di dunia bawah yang gelap terlalu menarik bagi pedang iblis. Selama dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup, dia dapat pulih ke kondisi puncak. Dan nafas jiwa yang kaya di dunia bawah yang gelap ini hanyalah tonik. Namun, sebelum pedang karat misterius menembus dunia bawah yang gelap, Qin Chen menghentikan serangannya. Pedang karat misterius itu tiba-tiba menjadi cemas. Nak, apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin aku menguatkanmu, kamu harus mematuhi perintahku di masa depan dan biarkan aku mengantarmu, kata Qin Chen dengan dingin. Kamu ingin memperbudakku? Tidak mungkin. Iblis pedang menjerit dan menggeram. Qin Chen mendengus dingin, pedang iblis senior, aku memanggilmu senior karena kamu bergerak di jurang penguburan pedang, tapi itu tidak berarti aku menghormatimu. Kamu juga tahu bahwa tuan muda ini tidak takut padamu, tetapi sekarang kamu dapat mengatakan bahwa kebebasan sepenuhnya ada di tangan tuan muda ini. Jika tuan muda ini membiarkanmu bebas, kamu akan memiliki kesempatan untuk bebas. Jika tidak, kamu akan dipenjara oleh pedang berkarat misterius ini selama sisa hidupmu. Oleh karena itu, kondisi ini tidak merugikan. Menyerah pada tuan muda ini dan ikuti perintahku, maka tuan muda ini pasti akan membiarkanmu bebas di masa depan. Jika tidak, tuan muda ini tidak keberatan menyegel senior sebagai musuh besar. Apakah akan menyerah dan mendapatkan kebebasan, atau melawan dan menolak tuan muda ini? Semuanya senior yang memilih, kata Qin Chen dengan dingin. Iblis pedang ini bertekad untuk mengambil dirinya sendiri, dan ingin memperkuat dirinya sendiri, jadi tentu saja dia harus membuat kesepakatan. Iblis pedang meledak dengan ki. Bagaimana dia bisa mematuhi perintah seorang bocah? Dia merupakan orang kuat kuno yang bermartabat. Dia berteriak dengan marah, nak, apakah menurutmu kursi ini benar-benar akan dikendalikan olehmu? Biarkan kursi ini menyerah kepadamu, kamu jangan pernah memikirkannya. Ketika Hong Huang Zulong mendengar ini, dia langsung mengutuk, nak Qin Chen, benda busuk apa pedang ini, dan ada jiwa di dalamnya. Berani untuk tidak mematuhimu. Lebih baik kamu membuangnya dan membiarkan leluhur ini membunuhnya. Ucap Hong Huang Zulong mencibir. Kekuatan kuno macam apa? Dia adalah makhluk purba yang agung, dewa kekacauan kuno, dan dia juga menyerah kepada Qin Chen, pedang apa yang patah ini. Mendengar apa yang dikatakan Hong Huang Zulong, pedang iblis itu meledak dengan amarah, tapi dia juga terkejut. Dia mungkin juga mengetahui kekuatan Hong Huang Zulong. Jika dia berada di masa jayanya, dia tentu saja tidak akan takut. Tapi sekarang, pihak lain hampir memulihkan sebagian besar kultivasinya, tetapi dia masih terjebak dalam tubuh pedang ini, menahannya dengan keras, dan iblis pedang itu sedikit ketakutan. Dan saat ini, di samping Qin Chen, aura mengerikan tiba-tiba muncul. Itu adalah Lord of Abyss Demon. Tuanku, ucap Lord of Abyss Demon buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen. Dia yang telah menerobos ke yang tertinggi tampak bersemangat, tetapi wajahnya serius, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, gerakan di sini telah membuat khawatir laut dewa iblis kekacauan. Orang ini datang dengan cepat. Tuan, tolong buat keputusan dengan cepat. Dengan kecepatan Raja Iblis Laut, dia mungkin bisa tiba dalam waktu singkat. Apakah akan pergi atau bertarung harus diputuskan sesegera mungkin. Qin Chen mengangguk, dan menatap pedang karat misterius itu dengan dingin, pedang iblis senior, aku akan memberimu nafas terakhir untuk memikirkannya. Iblis pedang meraung dengan marah, aku bisa tunduk padamu selama 100 tahun, dan mendengarkan perintahmu dalam 100 tahun. Dia hanya berjanji 100 tahun. Lord of the Abyss Demon menatap dingin ke arah pedang karat misterius. Bagi orang kuat seperti dia, 100 tahun hampir berlalu dengan cepat. Kondisi ini agak berlebihan. Bagus. Tapi Qin Chen langsung setuju, dengan nada dingin. 100 tahun terlalu singkat bagi banyak orang terhormat, sepertinya instan, tetapi untuk Qin Chen, itu sangat lama. Dia telah tumbuh dewasa sekarang, dan dia tidak punya banyak waktu. 100 tahun sudah cukup. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen segera melemparkan pedang karat misterius itu ke dunia bawah yang gelap.
Kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan ngeri di dunia bawah yang gelap, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Jie jie jie, kekuatan melahap yang mengerikan mekar dari pedang karat misterius, kekuatan jiwa yang mengepul dengan gila-gilaan ditelan oleh pedang karat misterius. Pusaran yin yang meletus dengan nafas kematian yang mengerikan, mencegah pedang karat misterius, tapi bagaimana itu bisa menghentikan penindasan pedang karat misterius, pohon iblis Wenaji, dan Qin Chen. Nafas kematian yang mengerikan dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, Qin Chen menyebarkan jalan kematian ke pusaran yin dan yang sambil melahapnya. Dia ingin secara langsung mengendalikan inti pusaran yin yang ini. Namun, ketika kekuatan Qin Chen baru saja menembus pusaran yin dan yang, ekspresinya berubah. Rasa krisis yang kuat muncul seketika dari benaknya.